Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trader, sebelum kita melakukan trading, kita harus paham tentang macam-macam karakter pergerakan. Karakter pergerakan itu kita bagi 3: jinak, ekstrim, dan semi. Jadi di antara ekstrim dan jinak, yaitu sedang. Jadi jinak, sedang, dan ekstrim. Perlu diketahui sebelum kita melakukan trading juga, kita analisa di tren ya. Sekarang tren M1, M5, M15, bahkan H1 ini adalah tren. Nah, perlu diketahui sahabat, saat Anda melakukan hal yang seperti ini, jelasnya Anda kan, kalau kita pakai standar biasa trading secara umum, maka kita itu tidak tahu sebenarnya tren yang kita hadapi ini gimana ya. Karakter yang kita hadapi itu gimana, kok tetap saja itu berarti karakter sideways, yaitu jinak tapi dalam kondisi sideways. Seperti ini, kalau seperti ini kan lagi trennya tren atas, maka yang pertama kita lakukan adalah buy ya, satu pergerakan aja dulu. Kalau di sini tidak jelas ya, pergerakannya naik turun berarti sideways, kita harus menggunakan teknik yang disebut HNS, jadi hedging and scalping. Jadi kalau kita pakai hedging dan scalping, kita waktu transaksi sell harus di atas buy, seperti ini harus kita ambil sell ya. Setelah kita sudah menemukan dasar, sekarang sudah berapa lossnya, kita loss 0,5. Nah, ini tinggal kita memanfaatkan pergerakannya saja ya. Pergerakan ini kita manfaat, bagaimana cara kita profit ya. Kita catat di sini di equity 42035 ya. Dan juga di saldo 42035 ada sisa titik komanya aja dulu. Sedangkan di hedging kita loss 0,35 0,50. Bagaimana cara kita mengembangkannya ya? Kita akan melakukan, yaitu kita manfaatkan naik turunnya harga ini, kita manfaatkan untuk mengait profit ya. Karena kondisi seperti ini, maka saat nanti ada pergerakan tren yang sesungguhnya atau tren kuat, maka kita lakukan trading seperti biasanya, yaitu tinggal kita lakukan buy atau sell ya. Kita tidak perlu melakukan hedging maupun scalping. Hedging dan scalping ini tujuannya hedging untuk menahan kondisi profit yang sudah kita dapat. Ya, scalping adalah meningkatkan atau recovery atau meningkatkan profit, target profit yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini masih belum ada pergerakan naik. Sekarang ada pergerakan ya, naik turun, namanya ini mulai adalah pergerakan ekstrim ya. Ya, ini kita mulai, kita
dengan apa? Dengan sell di atas. Agar kita mendapatkan hedging meningkat, kita lihat di sini. Tadi loss berapa? Tadi loss 0,5 ya, di saldo 0,35 ya. Kita tinggal menunggu, karena ini adalah pergerakan-pergerakan yang naik turun ya. Kita biarkan aja, kita biarkan sampai pergerakan ini betul-betul landai ya. Karena tadi trennya memang tren naik ya, seperti ini. Nah, ini mulai kacau, pergerakannya ekstrim. Di sini kita hadang. Saat ini sudah profit, maka kita langsung kita lepas ya. Kita lagi ini naik turun ya. Walaupun belum profit tidak apa-apa, yang penting ada antara ya, saya tunjukkan ya, antara yang sini. Nah, ini kan sudah profit ya, ini kita harus kita lepas yang ini. Kalau posisinya sudah 0, kita ambil ya. Nah, ini kurang turun, sebentar lagi turun. Nah ya, ini hedging kita sudah meningkat ya, dari 0,50 sudah profit 2,9 ya. Dilihat 2,29. Jadi equity kita sudah meningkat ya. Equity kita sudah meningkat, sedangkan saldo kita 0,35 sudah 37. Nah, ini kita tingkatkan lagi. Bagaimana cara untuk meningkatkan lagi? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Saat dia bergerak turun, karena ini kan sideways ya, jadi kita lakukan transaksi buy ya. Kita lihat P nya ini ekstrim atau tidak. Kalau ini Cina ya kita ambil ya, kalau ekstrim ya saat naik seperti ini kita manfaatkan. Nah, ini kita telat tadi ya ngambil ya, sama ya, kita di atas ini, di atas, di bawahnya P kita ambil ya, kita ambil di bawah P. Tadi profitnya di posisi 2,9 ya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan ya, ini masih loss ya, kita tunggu aja ya. Nanti yang kita ambil itu posisi yang paling besar ya. Kalau nanti meningkatnya itu, kalau naik ya posisi yang 7 ini ya, yang ini yang kita ambil dulu ya. Nah, ini yang kita dulu. Kalau nanti kalau sudah tingkatannya sudah dia naik ya, sebentar lagi kan naik, sudah mulai pelan-pelan ya, sudah 3, berapa ya. Nah, ini sebentar lagi kita ambil. Nah, ini kosong kita ambil tidak apa-apa ya. Nah, ini sudah ada peningkatan, yang lain kan profit sini. Nah, ini kita yang paling kecil ini kita ambil ya, kita ambil yang 2 ini juga kita ambil untuk meningkatkan ya, meningkatan disebut hedgingnya. Nah, sekarang sudah peningkatannya luar biasa, yaitu 8,99. Equity kita sudah meningkat menjadi 42,50 ya. Sedangkan saldo kita sudah meningkat jadi dari 35 menjadi 0,41. Nah, di sini pun kita tetap kita lakukan hedging dan scalping, dilihat dari perkembangannya di sini ya. Karena pergerakan di sini kan pergerakan masih belum betul-betul. Nah, ini kan kita saat kita naik tadi kita harus kita ambil ya. Nah, jadi kita tidak ini sudah masuk.
Jadi biar naik. Nah, kita masuk di sini 2. Nah, perlu diketahui di sini tujuannya scalpingnya di sini. Yang kita ambil nanti di sini. Ya, yang 4 ini setelah turun kita ambil ya. Dimana ada turun menurang nih 4 kan, tadi 4 kita ambil ya, sudah turun Mama turun 2, ini kita ambil juga. Jadi saat kita posisi kita ngambil tadi itu 4, berarti kalau gini 4 ini jadi 1, 2, berarti itu kita sudah profit ya. Seperti ini kita sudah profit 2 ya. Terus ini 3, ini kita ngambilnya berapa? 3 ya. Nanti ini 2 kita lepas ini ya. Ya, ini kita lepas. Ini sama, enggak apa-apa lah. Ini yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu di sini. Profitnya yang sini kita paling kecil ya. Nah, ini saat ini profit kita ambil ya. Ya. Nah, ini ada peningkatan tadi berapa? Nah, sudah ada peningkatan sekarang 42 48. Ya, equity-nya sudah ada peningkatan ya. Jadi equity 48, profitnya di sini. Ya, di sini 4236 ya. Ya, jadi sekarang kita yang penting tadi 35 menjadi 48. Jadi saldo itu bisa kurang dan bisa lebih, tapi nilainya itu ada di akhir, itu di equity. Sedangkan hedging ini kita pertahankan. Nah, kalau kita menambahkan dari modal, berarti kita harus kita lakukan scalping ya. Seperti ini. Ya, sama seperti ini kita lakukan scalping ya. Ini ada gerakan-gerakan yang sangat menguntungkan kita. Saat naik turun itu, saat naik kita ambil 2 seperti ini ya. Nah, saat ini profit kita ambil 3 ya ini ya. Ya, ini saat profit kita nanti kita ambil ya. Nah, ini kita ambil sebentar lagi. Ya, ngambilnya sebenarnya harus dari bawah sini sahabat. Ya, kita coba lagi ngambilnya di bawah sama di sini ya, biar cepat dapat banyak ya. Ya, sini ya, kita dapat banyak scalpingnya. Saat sisa ini profit kita ambil aja ini ya. Ini sudah profit kita ambil ya. Jadi ini scalping ini akan menambah yang di modal ya. Ya, ini kita ambil semua di sini ya. Nah, jadi kita ambil, tinggal gini aja, tinggal 2 ya. Sedangkan di hedging tetap sama 11 tadi, hedging sama, tapi equity-nya naik dan saldonya naik. Perhatikan, saldo dari 35 dari 56, sedangkan equity-nya jadi 68. Sedang hedging kita tetap 11. Tetap 11. Hedging itu menunjukkan pergerakan antara buy dan sell, yang mana sudah profit itu sudah kita pertahankan. Sedangkan scalping itu adalah untuk menambah ya. Jadi menambah. Nah, kalau hedgingnya ini terlalu jaraknya antara ini terlalu tinggi, maka biar kita tidak terlalu lebar, maka time frame kita ubah
ya, 15, 30 kan tambah mengecil. Jadi di mana nanti target kita saat nanti B-nya itu harus di bawah sini, sedangkan selnya harus di atas sampai nanti bergesernya pelan-pelan. Kalau sudah hedging di atas ini, maka kita sudah dapat keuntungan maksimum ya. Nah, itu. Nah, perlu diketahui sahabat, kalau kita menggunakan M30 kan tidak ada gerakan di sini. Ya. Gerakannya kurang ya. Nah, saat di sini nanti kalau di atas sel ini sudah bergerak, sudah ada profit, maka kita ambil. Disinilah keuntungan kita melakukan teknik hedging dan scalping itu, dimana keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dalam trading kita itu betul-betul terjamin. Tapi syaratnya kita harus paham dulu ilmunya ya. Kalau belum jangan. Nah, ini kelihatannya mudah tapi sukar. Ya. Perlu diketahui sahabat, nah kali ini sudah jelas, ini kelak nantinya akan tren atas dalam beberapa jam berikutnya. Maka yang kita jaga yang kita jaga itu jangan sampai kita salah open posisi. Ya. Open posisi saat kita melakukan B harus betul-betul di bawah B ya. Kalau sell kita harus di atasnya sell. Maka pergerakan apapun atas dan bawah itu adalah potensi bagi kita. Ya. Kita tidak terlalu menunggu lama-lama yang akhirnya pun kita salah sehingga kita bisa MC. Nah, kalau teknik ini sahabat, HNS ini betul-betul teknik yang menjamin anti loss. Ya, yang menjamin anti loss. Dan kita tahu pergerakan Cina ya, ekstrim itu tahu. Tren atau sideways tahu. Zigzag kita tahu. Dimana kalau ada pergerakan zigzag, kita lakukan teknik apa? Scalpingnya. Saat ada tren, maka kita lakukan trading seperti biasanya ya. Kalau tren atas ya kita abai, kalau tren bawah adalah sell. Maka di situ tetap ada cut ya, jangan sampai keuntungan kita itu, profit kita itu hilang kembali. Nah, tujuan hedging di sini adalah mempertahankan profit yang sudah ada ini jangan sampai berkurang. Dan kita tidak boleh melakukan open posisi banyak layer. Kecuali tren. Anda bisa melakukan banyak layer kalau tren betul-betul jelas, maka itu yang disebut POM. Nanti kelanjutan dari teknik ini ada HSNP, jadi hedging, scalping, dan POM. Kalau seperti ini tidak bisa kita melakukan transaksi apapun, kita cuma bisa melihat saja ya. Perhatikan. Perlu diketahui sahabat trader, kondisi ini yang disebut kondisi pergerakan Cina dan sideways. Lah, kondisi seperti ini biasanya lama sekali sahabat, sampai setengah jam, 1 jam, disesuaikan dengan kondisi pergerakan pasar ya. Nah, di kondisi pergerakan, kalau pergerakan pasar itu akan munculnya shadow ya, seperti ini kan sideways ya. Nah, jadi candle-candle seperti ini biasanya candle-candle sideways ya, kita tunggu
atas dan bawah ada situ. Nah, kalau ini ada pergerakan-pergerakan yang bagus, naik turun, wah itu untung kita. Tapi kalau di trader lain itu bingung, malah kita yang senang. Tren super senang kita menggunakan bom. Ya, kalau sideways seperti ini ya kita diam, tapi kita kunci dengan hedgingnya. Jadi loss tidak ada, sudah tetap 1185. Nah sekarang kan mulai ada pergerakan ya, 16 sama 3, berarti harus pergerakan apa? Sell ya, nanti di atasnya kita harus sell. Kalau mau sell tidak boleh langsung sell, harus kita kontrol di sini. Kan tidak ada pergerakan di sini ya. Nah, saat di sini ada pergerakan di atasnya sell, baru kita boleh melakukan sell. Seperti ini kan ada sell, kita ambil sell 1. Nah, kalau untuk meningkatkan hedging ya, diprediksi ini akan turun, maka yang 8 ini yang kita kurangi ya. Tadi kan kita melakukan di posisi 8 ya. Ini 8 ini. Nah, kalau nanti sudah posisi turunnya itu di bawah seperti ini, di bawah 5, ini akan ada peningkatan. Nah, seperti ini masih ada istilah ini ya, kita ambil 5 ya, dash ya. Hedging kita naik jadi 16. Dari 11, berapa naik ya. Sedangkan equity kita juga naik 67. Oke. Jadi ini namanya meningkatkan hedging ya. Kita lihat lagi di sini. Ya. Pergerakan-pergerakan seperti ini namanya sideways ya. Jadi kita lakukan, kalau kita melihat di angka-angka harga, Anda bisa melihat di sell 574 ya, dilihat di situ paling tinggi 574 ya, 579, 580 paling tinggi, jadi 6,9 ya. Nah, berarti 6,9 itu paling tinggi ya, 574 paling rendah. Jadi kalau kita melakukan hedging kecil-kecilan ya aturannya ini, saat kita melakukan 570 ini kita harus pakai B sama mas. Saat 590 kita pakai sell, pakai close gitu sama mas. Nah, ini rugi kita. Kadang-kadang kalau kita tidak teliti maka kita kena tipu ya. Oke, sahabat, di sini kita masih menunggu ya. Kapan kita melakukan bomnya? Belum, karena di sini kan masih belum jelas. Pergerakannya kan masih pergerakan Cina ya. Naik turun, yang artinya itu kita tidak bisa menghasilkan bagus ya. Seperti ini ya. Sama ini kita ambil meningkatkan apa? Meningkatkan hedging ya. Ini sudah dilihat ya. 2, ini kan 8 tadi berapa, 16 ya. Kalau meningkatkan ini yang kita ambil ya Pak. Nah, 3 ini kalau sudah turun, kita kan 3 tadi. Kalau ndak 2 kita ambil ya. Seperti ini 2 kita ambil ndak apa-apa. Apalagi 1 ya. Kurang 1 lah ini ya. Apalagi kalau kita biru tambah bagus ya, daripada terlalu lama. Ini kan meningkat dari 16 jadi 20, dari 42 equity-nya jadi 65 dari 70. Ini ya dilihat ya, equity ini ya, equity 0,70, hedging 20-30. Kita tingkatkan lagi ya, kita dilihat di sini ya. Nah ini masih ada, nah ya kecil ya, ya di sini ya. Ya yang kita lihat di sini, kalau kita
kita lihat di sini 4 ya, 6 ya. Ini yang paling besar ya. 5 ya. 6 ya, 6. 6 ini kalau kita nanti sudah di posisi 3 sama kita ambil enggak apa-apa. Jadi tapi di di saldo kita kurang tapi di equity kita tetap naik ya. Ya, kita lihat nanti kalau sudah ada tren atas kita enggak boleh. Ini mulai ada tren ya. Nah, ini sudah ada peningkatan. Jadi tadi 6 ya. Nah, kalau 6 ini kan kita anukan kan naik turun kan rugi kita. Jadi saat di bawah 6 langsung kita ambil. Ya, saat di bawah 6 langsung kita ambil ya, sebentar lagi. Nah, sebentar lagi kurang 1 ya. Di bawah 6 dolar kita ambil, itu sudah tidak rugi sahabat ya. Ya, kurang lagi ya. Nah, ini kan kalau anu kan naik turun kan bingung jenengan. Jadi saat menyentuh 5 sudah diambil. Atau sebaliknya, kalau kita sudah di atas 9 kita ambil. Ini sebentar lagi dia akan. Nah, atau karena di sini banyak setway-nya itu di atas, kita lihat paling tinggi berapa di sini, 729 ya, 729. Maka sebagai penggantinya saat 729 kita ambil nanti ya. Ya, kita saat di sini kan sudah terlanjur loss ya. Untuk recovery-nya kita lihat 729 kita ambil 3 kali transaksi ya. 729 ya, ini 22 24. Nah, ini sudah mendekati ya, 3 ambil ya. Nah, sini sahabat, kalau di sini tadi berapa? Pertama tadi profitnya berapa tadi ya, 20 berapa. Nah, kalau sudah 20 itu kita langsung yang minus kita ambil ya. Jadi ini tunggu ya, atau lebih baiknya scalping aja dulu. Seperti ini kan cepat keluar ya. Ini tren keluarnya ya, sudah mulai tren tapi belum, ini tanda-tanda tren ya. Kita lihat di H1 ya, mulai tanda-tanda tren. Nanti kalau sudah ini sudah habis kita ambil ya. Nah, ini sudah keluarnya shadow, berarti dia akan turun, gerakan turun. Nah, ya, kita tunggu. Nah, ini yang disebut sebentar lagi tren ini naik sahabat ya. Kita lihat di sini di M5 kan naik terus nanti ya. Nah, ini kan masih lompat-lompat. Ini kita daripada kita kehilangan, kita pakai scalping aja ya. Jadi paling naik 27 ya. Ini mantul, profit kita ambil ya. Ini sebenarnya ini akan turun ini. Ya, kita juga ambil scalping ya. Ya, ini sudah turun pelan-pelan ya. Kecil-kecil ini masuk ke modal ya. Ya, nah ini modal, masuk ke modal ini ya, cepat ini ya. Nah, jadi ya,
Ya, sebenarnya yang kita ambil bukan ini sahabat, jangan yang ini yang kita ambil nanti yang ini 5 ya. 5 ini tadi 6, standarnya kan 6 paling tinggi ya. Ini nanti kalau sudah 5 kita ambil ya. Tidak perlu harus yang penting yang paling tinggi tadi 6 standarnya ya. Nah, ini kita lakukan lagi. Di sini kita lakukan lagi scalping lagi ya. 1 2 3 ya. Kita lakukan lagi di sini. Nah, kalau nanti kita sudah profit, ini kan banyak yang merah ya, sedangkan tadi itu posisinya adalah di posisi hedgingnya 2 berapa tadi, 20 berapa ya, 20 berapa nanti ya. Ini kita tunggu, ini nanti banyak sekali ya. Kalau memang turun ya harusnya ini turun, sebentar lagi turun ya kan. Nah, ini kecil-kecil kita ambil ya. Kita ambil pokok kecil, yang penting profit kita ambil ya. Enggak apa-apa, sudah kasih sisi ya. Kurang, ayo turun. Nah, ini yang disebut sudah mulai tren ya Pak ya. Sudah mulai tren, kita lihat di H1. Oh, belum ya. Kalau di sini mulai 795,8 ya, mulai tren di sini ya. Nah, kalau Anda terlanjur di sini sudah terlanjur tren, maka kita tingkatkan di sini ya sampai 5 ya, untuk mengcover yang ya turun dulu 4 7 9 4 ya. Ini kita ambil 5 ya. Nah, kita lihat di hedging sahabat. Nah, ini kan kalau sudah tren ini yang disebut bom itu di sini sahabat. Ya, ini tunggu 5 7 9 ya. Ini kan naik terus nantinya ya. Ini 79 81 796 81 83 ini ya, 84 ya. Ya, sini ini tingkatannya di sini 7784 ya. Nah, karena ini sudah mulai tren, kita di sini kita lihat di hedging ya. Ini kan masih belum, ini kita ambil 50 untuk menghindarkan apa? Kalau sudah hedgingnya sudah memenuhi syarat ya, karena ini sudah profitnya besar ya Mama tadi. Nah, ini kan sudah profitnya besar, maka nanti langsung kita lepas ya. Kita lepas ya, ini kan sudah 54 ya sama Mama. Ini kita lepas semua. Ini 100 ya. Naik tanda ini sudah 100, kita lepas semua. Nah, ini kita lepas semua sahabat. Jadi caranya begitu.
Jadi tinggal satu ini kita lepas juga. Jadi untuk jadi hitungannya, jadi gimana, saat ada tren maka kita bom. Nah, sedangkan modal yang kita buat untuk transaksi pertama kecil kita besarkan. Akhirnya apa yang terjadi, sahabat? Awal dari pergerakan kita, awal modal kita kan berapa? 4135 ya, 0035. Sekarang menjadi 42202. Berarti sudah dapat peningkatan besar ya. Seperti itulah cara kita trading menggunakan teknik HSNP itu di gold ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua, dan mudah-mudahan teknik ini adalah teknik solusi Anda trading anti loss ya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.